Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Bagaimana kabarnya, Pak Adi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Bu Nur. Bagaimana kabar sebaliknya? Alhamdulillah, Pak Adi. Saya juga baik-baik saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan nikmat sehat kepada kita, dan hal tersebut patut kita syukuri bersama, begitu ya, Pak Adi? Betul sekali, Bu Nur. Baik, Pak Adi. Sebelum Pak Adi melakukan proses coaching, saya selaku pengamat atau supervisor, saya akan memberikan beberapa pertanyaan begitu kepada Pak Adi. Terlebih dahulu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk proses coaching nanti, Pak Adi. Pada coaching nanti, coach dan coachee, yaitu Bu Eli ya, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah proses coaching yang nanti dilakukan Pak Adi sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana nanti Pak Adi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bervariasi kepada Bu Eli selaku Kuci. Lalu juga bagaimana Kuci nanti menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Adi yang selaku coach. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Adi nih, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Adi kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Silakan Pak Adi. Ya, baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada tiga, yakni pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak Adi. Kemudian pertanyaan kedua ini Pak. Kira-kira menurut Pak Adi nih, kompetensi mana yang Pak Adi ingin kembangkan begitu secara spesifik eh, dalam kegiatan coaching antara Pak Adi dengan Bu Eli nanti? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Adi. Untuk pertanyaan yang terakhir ini sebelum Pak Adi nanti proses coaching, indikator begitu Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Adi dalam proses coaching kali ini. Baik, saya menginginkan coach saya, Bu ya. Saya menginginkan Iya. coach saya nanti bisa segera menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Begitu. Bagus Pak Adi. Ya, Semangat untuk melakukannya, dan sekian dulu siap, ya Pak siap. Adi untuk pra observasi kali ini. Nanti setelah coaching saya juga akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Adi setelah pasca kegiatan coaching, begitu ya. Silahkan Pak Adi untuk melakukan proses coaching dengan coachee, yaitu dalam hal ini adalah Bu Eli. Saya persilahkan. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak Adi, sama-sama. Selamat pagi, Bu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kabar Pak Adi sebaliknya? Alhamdulillah, Bu. Baik juga. Nah, karena hari ini saya masih bisa dipertemukan dengan Ibu Eli, walaupun di ruang virtual ya, Bu ya, dalam keadaan sehat. Dan kita wajib syukur itu ya, Bu ya. Baiklah, eh, dengar-dengar dari rekan saya, katanya Bu Eli tadi mencari saya ya. Katanya untuk sharing kepada saya. Benar begitu, Bu Eli?
Betul sekali Pak Adi. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan ingin sharing dengan Bapak terkait masalah dalam pembelajaran, Pak. Baiklah, Bu Eli. Kemudian setelah kita bincang-bincang nanti, Bu Eli kira-kira menginginkan hasil yang seperti apa? Begini Pak, saya berharap nanti setelah saya sharing dengan Bapak akan menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Sehingga hati saya nanti tidak resah lagi begitu Pak. Oh, begitu Bu ya. Baiklah, sekarang ceritakan masalah dalam pembelajaran yang bagaimana yang Ibu Eli hadapi. Begini Pak Adi, saya itu merasa kesulitan dalam pembelajaran saya, terutama tentang keaktifan siswa itu berkurang. Sehingga mengakibatkan siswa itu juga kurang antusias, kurang bermotivasi dalam belajar. Akan tetapi hal tersebut tidak seluruh siswa, Pak. Ada beberapa siswa, itu khususnya pada mata pelajaran saya matematika di materi perbandingan pecahan, begitu Pak. Oh, jadi Bu Eli mempunyai masalah tentang keaktifan siswa yang nanti akan mengakibatkan motivasi dan antusias dalam belajar berkurang. Kemudian dampak dari hal tersebut prestasi juga akan turun. Seperti itu Bu ya. Memang Bu, masalah seperti ini sering timbul dalam pembelajaran di kelas dan harus segera diatasi dan kita harus menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Sebetulnya matematika itu merupakan pembelajaran yang disukai Bu, karena erat kaitannya dengan nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bu Eli ya. Iya Pak, betul sekali itu Pak. Selanjutnya kira-kira apa ya Bu ya yang membuat anak itu kurang aktif? Mungkin ini bisa Ibu ceritakan pada kesempatan kali ini. Setelah saya amati, anak-anak itu merasa seperti bosan itu Pak. Ada kebosanan dengan model pembelajaran yang saya gunakan. Soalnya selama ini saya masih tergolong menggunakan pembelajaran yang klasikal dan sedikit diskusi. Begitu Pak. Dan sepertinya anak-anak itu juga minta didampingi secara khusus bagi untuk yang kurang aktif seperti itu Pak. Oke, terus menurut Bu Eli, ukuran keberhasilan dalam pembelajaran itu yang bagaimana ya? Menurut saya nih Pak, ukuran keberhasilan itu saya ukur dari 3 aspek. Yang pertama dari segi kognitif atau akademik. Siswa itu harus memiliki pengetahuan dan bisa memahami serta menerapkan sehingga bisa mendukung prestasi belajarnya. Kemudian yang kedua dari segi sikap, siswa harus memiliki sikap yang baik serta berkarakter yang baik juga. Dan yang terakhir dari segi keterampilan, Pak. Siswa itu harus memiliki skill untuk nantinya bisa menunjang prestasi belajarnya. Begitu, Pak. Dan ketiga-tiganya itu harus seimbang, berjalan seimbang gitu, Pak. Baik, Bu Eli, ya. Kalau dilihat dari hasil akhir segi akademik atau pengetahuan, menurut Bu Eli nilai yang Ibu dambakan itu yang bagaimana? Untuk nilai tentu saya menginginkan nilainya itu yang baik-baik, Pak Di. Minimal siswa saya itu yang tadinya kurang aktif akan bisa meningkatkan nilainya di melebihi KKM atau paling tidak mencapai KKM begitu, Pak. Karena kan saat ini tidak menutup kemungkinan nilai di bawah KKM itu bisa anak itu tidak naik kelas begitu, Pak. Oh ya, ya, ya. Mungkin strategi untuk mengaktifkan belajar matematika nanti bisa Ibu temukan pada kesempatan kali ini. Berkaitan dengan hal tersebut, apa yang mungkin Bu Eli bisa lakukan untuk membantu siswa Ibu yang tidak aktif untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan yang Ibu dambakan tadi? Baik, Pak. Di sini ada beberapa kemungkinan yang akan saya lakukan.
saya akan mencoba mengubah strategi pembelajaran, begitu Pak. Yakni yang awalnya klasikal, saya akan mengubah dengan metode pembelajaran menerapkan media konkret atau benda nyata, begitu Pak. Iya, 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 iya. Baik, Bu. Alternatif pembelajaran Ibu akan merubah strategi pembelajaran yang tadinya klasikal, kemudian akan dirubah dengan mengaktifkan diskusi menggunakan media pembelajaran benda nyata. Itu ya, Bu ya? Iya Pak. Kemudian selain itu, saya juga mempunyai rencana lain nih. Saya akan menggunakan pembelajaran yang berbasis PowerPoint, yang di sana disisipkan sebuah video pembelajaran dari YouTube ataupun dari yang lain, begitu Pak. Oke, bagus sekali Bu Eli. Karena PowerPoint bisa digunakan untuk memperjelas materi ya, agar siswa itu lebih mudah mengerti, memahami, dan mendalami materi. Kemudian Bu Eli, dalam kelas Ibu ketika pembelajaran anak-anak itu minta diperlakukan seperti apa? Anak-anak itu sepertinya senang kalau diajak praktek, Pak. Disediakan benda-benda yang nyata, dan tentunya hal itu menyesuaikan dengan materi yang dipelajari. Seperti itu Pak Adi, dan anak-anak itu juga senang jika saya dampingi, misalkan yang kurang aktif, saya dampingi seperti itu. Betul, betul Bu Eli, betul. Memang dalam pembelajaran itu harus eh, didampingi oleh gurunya ya. Manakala ada permasalahan yang timbul dalam pembelajaran, Ibu bisa harus segera merespon dan menemukan solusinya. Betul Pak. Oh ya, betul sekali. Sesuai dengan gaya belajar, minat, dan profil belajar. Tentu Ibu sudah tahu tentang hal tersebut. Nantinya bisa diterapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga anak lebih spesifik dalam mengartikan dan memaknai sebuah pembelajaran. Kemudian, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk merubah strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Ada beberapa kekuatan yang saya miliki, yakni saya bisa merubah pembelajaran saya tadi dengan dukungan kepala sekolah, tentunya ya Pak. Kemudian ada dukungan dari rekan sejawat yang selalu siap membantu saya, kapan dan dimanapun. Kemudian ada sarana prasarana yang memadai, Pak, seperti adanya LCD, kemudian ada Chromebook seperti itu. Baik, Bu Eli, berarti sarana prasarana itu juga harus mendukung Bu ya untuk proses pembelajaran kita yang lebih baik. Kemudian hal tersebut dapat mendukung merubah strategi dalam pembelajaran kelas Bu ya. Jadi Ibu harus memaksimalkan kekuatan yang ada untuk bisa membantu masalah yang Ibu hadapi. Dari strategi yang Ibu rencanakan, kemungkinan rencana mana yang segera Ibu laksanakan terlebih dahulu? Yang ingin saya laksanakan terlebih dahulu yang menggunakan media konkret itu Pak, atau media nyata gitu. Baik, baik Bu. Mungkin perlu disiapkan secara baik ya Bu ya, karena kita tahu bahwa kebutuhan belajar setiap siswa pastinya berbeda-beda. Kemudian, kira-kira kapan rencana itu akan dilakukan Bu Eli? Kalau waktu, saya kira secepatnya Pak, saya lakukan. Karena semakin cepat itu semakin baik, sehingga masalah yang saya hadapi itu segera teratasi. Dan jika strategi yang ini belum maksimal, maka saya akan mencoba untuk mengambil alternatif strategi pembelajaran yang lain, begitu Pak. Bagus sekali Bu Eli, memang hal tersebut harus cepatnya ya Bu ya, dilaksanakan mumpung ini masih belum penilaian akhir sumatif. Kemudian harus dicoba, itu Bu ya. Ya Pak, saya akan segera laksanakan dan bagaimana hasilnya nanti. Nanti ada refleksinya ya Bu ya. Jadi ketika menggunakan strategi ini, bagaimana pelaksanaannya, kemudian ada kendala apa tidak, dan bagaimana solusinya, begitu ya Bu Eli ya. Ya Pak. Berkaitan dengan hal tersebut,
komitmen Bu Eli terhadap pelaksanaan penyelesaian masalah tersebut bagaimana? Saya akan memaksimalkan kekuatan yang ada pada diri saya dulu, Pak. Kemudian kekuatan dari dukungan kepala sekolah yang selalu memberi motivasi pada saya. Rekan sejawat yang selalu siap membantu sepenuhnya dan memberikan motivasi kepada saya. Nah, baik Bu Eli. Kemudian kekuatan yang Ibu miliki itu harus dimaksimalkan untuk mengatasi permasalahan di lembaga secara umum, ya, dan secara khusus di pembelajaran Ibu, tepatnya pembelajaran matematika tadi, di subbab perbandingan pecahan ya Bu ya. Dari komitmen tersebut, siapa yang mungkin bisa membantu pelaksanaannya Bu Eli? Ada, Pak, ada rekan PTT yang siap membantu saya, terutama membantu dalam menyiapkan LCD, kemudian ada akses internetnya, ataupun keperluan yang lain. Oke, baik Bu Eli. Dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Baik, Pak. Mengingat masalah saya yang terbilang rumit ya, Pak ya. Dan saya Ya, yakin setiap guru itu pasti mengalami hal yang sama dengan saya. Kemudian saya mempunyai beberapa solusi pemecahan. Solusi tersebut akan segera saya lakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran bermedia konkret atau nyata. Nanti saya maksimalkan di situ dulu, Pak. Dan apabila strategi tersebut masih kurang maksimal, saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang lain dengan harapan siswa yang tadinya belum aktif akan bisa meningkatkan keaktifannya. Tentunya nanti hasilnya juga akan meningkat di dalam prestasi belajar di sekolah. Seperti itu, Pak. oke, baik-baik. Jadi permasalahan Ibu berkaitan dengan keaktifan siswa dan alternatif pemecahan menggunakan strategi pembelajaran bermedia konkret, gitu ya. Barangkali bisa mendongkrak keaktifan siswa dan bisa meningkatkan prestasi belajar khususnya di mata pelajaran matematika. Baik Bu, saya tunggu kabar baiknya dan semoga hal tersebut bisa menjadi alternatif pemecahan masalah pada mapel lainnya. Selanjutnya mohon maaf barangkali dalam memandu coaching kurang memuaskan dan kata-kata saya kurang berkenan di hati Bu Eli dan selanjutnya saya minta maaf. Ya, Pak. Saya juga berterima kasih sudah bisa sharing dengan Pak Adi, dengan apa yang saya rasakan sebelumnya. Insya Allah saya sudah merasa plong, Pak. Dan saya juga minta maaf apabila selama sharing dengan Pak Adi ada kata-kata yang kurang berkenan. Begitu, Pak. Baik Bu, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Baik, Pak Adi. Sehat ya, Pak Adi? Alhamdulillah sehat Bu. Sebaliknya, Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Pak. Begini, Pak Adi. Tadi Pak Adi kan sudah melakukan coaching dengan Koci yang dalam hal ini adalah Bu Eli. Iya kan, Pak? Ya Bu. Kemudian apa ya? Saya mohon izin begitu. Saya itu ingin menggali tentang apa saja yang Pak Adi dapatkan begitu dari proses coaching yang telah tadi Pak Adi lakukan dan apa saja kira-kira yang sudah Pak Adi lakukan selama coaching tersebut terkait dengan indikator-indikator pencapaian yang diinginkan oleh Pak Adi yang pada saat tadi kita pra-observasi. Begitu Pak Adi, apa kira-kira? Baik, Bu Nur. Ya, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian menanyakan tujuan,
mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa mempengaruhi si coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Begitu, Bu Nur. Oh, oke. Baik, Pak Adi. Begini, tadi setelah saya amati, begitu ya, saya kan juga ikut mengamati proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Adi, berjalan dengan baik dan proses alur sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Pak Adi tadi juga sudah banyak begitu menggali dengan menggali potensi, menggali masalah, menggali potensi penyelesaian masalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bervariasi kepada Koci dalam hal ini Bu Eli, sehingga Koci tadi bisa menemukan alternatif pemecahan atas masalahnya begitu, serta coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip coaching begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Pak Adi, kompetensi apa lagi yang ingin begitu dikembangkan oleh Pak Adi berdasarkan hasil dari proses coaching yang baru saja Pak Adi lakukan tadi? Monggo. Baik, Bu. Berdasarkan hasil proses coaching tadi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin memahami dan mendalami alur Tirta lagi, supaya nanti di coaching-coaching berikutnya akan lebih baik lagi. Begitu, Bu Nur. Begitu, luar biasa Pak Adi, apresiasi ya. Yang pertama tadi akan mendalami alur Tirta agar kedepannya lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching-coaching yang lain. Terima kasih Pak Adi atas kesempatan yang baik ini dan sampai jumpa di lain waktu ya Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.